Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel cerita kisah motivasi. Kepada yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan kepada yang sudah, saya ucapkan terima kasih dan saya berdoa semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keluasan rezeki. Juga kepada yang sakit, saya berdoa semoga cepat sembuh, dan yang punya permasalahan di saat ini semoga cepat ditemukan solusinya dan pemecahannya. Di sini saya akan mengangkat kisah masalah hubungan Ken Arok dan Ken Dedes. Sebenarnya kisah ini sudah banyak sekali diangkat, baik dalam film, sinetron, cerita bersambung, cerita pendek, dan lain sebagainya. Akan tetapi karena cerita ini sangat menarik dan unik, maka saya akan apabila mengangkat kisah dan cerita ini selalu menarik untuk disimak. Saya katakan unik karena asal mula dari keduanya sungguh-sungguh sangat menarik. Misalnya Ken Dedes. Ken Dedes itu pada mulanya adalah seorang gadis kampung biasa. Dia bukan keturunan Ningrat, bukan keturunan bukan putri, juga bukan keturunan darah biru. Hanya kebetulan dia diberi karunia wajah yang sangat cantik, sehingga menarik Tunggul Amtung untuk menjadikannya sebagai istri. Walaupun cara Tunggul Amtung menjadikan Ken Dedes sebagai istri dengan cara menculik dan memaksa Ken Dedes untuk menjadi istrinya. Sedangkan Ken Arok itu adalah anak dari sepasang suami istri petani miskin yang berada di pinggiran Kali Berantas. Pada saat Ken Arok berada dalam kandungan, kedua orang tuanya itu bercerai. Gajah Bara ayahnya kembali ke desa Campara, sedangkan ibunya Ken Endok tetap berada di desa Pangkur. Setelah 5 hari bercerai, maka Gajah Bara sang ayah meninggal dunia. Sedangkan ibunya yang berada di Pangkur, ketika sudah tiba waktunya untuk melahirkan, maka dia melahirkan seorang anak. Karena malu, maka Endok membuang bayi tersebut ke pemakaman. Kebetulan saat itu Limbong yang berprofesi sebagai pencuri melihat cahaya yang berbendaran. Karena dibawa rasa penasaran, maka Limbong pun mendatangi cahaya tersebut, yang ternyata adalah seorang bayi, yaitu bayi Ken Arok. Kemudian Limbong membawa pulang dan mengasuhnya sebagai anak. Setelah besar, kegemaran Ken Arok adalah berjudi. Banyak sekali barang-barang Limbong yang dijual Ken Arok untuk berjudi. Maka Limbong pun sangat marah dan mengusir Ken Arok dari rumah. Setelah diusir Limbong dari rumah, maka di perjalanan Ken Arok bertemu dengan Bang Lau Sambaran yang berprofesi sebagai penjudi. Kemudian Ken Arok diajak pergi ke tempat judi, dan akhirnya dalam perjudian itu Bang Lau Sambaran menang. Karena dianggap Ken Arok itu membawa keberuntungan, maka Ken Arok diajaklah pulang dan diangkat sebagai anak angkat oleh Bang Lau Sambaran. Bang Lau Sambaran ini memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama memiliki beberapa anak, sedangkan istri tuanya tidak memiliki anak. Oleh karena itu, Ken Arok diangkat sebagai anak oleh Bang Lau Sambaran. Karena Ken Arok tidak bisa bergaul dengan anak-anak Bang Lau Sambaran dari istri muda, maka Ken Arok bergaul dengan Tita, anak kepala desa Si Kanggeng di mana mereka tinggal. Setelah bergaul dengan Tita, bukannya sifat Ken Arok menjadi baik, tetapi justru kenakalan dan kejahatan Ken Arok bertambah. Selain gemar berjudi, Ken Arok juga gemar mencuri dan merampok, sehingga Ken Arok menjadi buruan orang-orang Tumapel dan orang-orang Daha. Kenapa menjadi buruan orang-orang Daha? Karena saat itu Tumapel di bawah kekuasaan Daha yang berpusat di Kediri. Setelah berpindah dari kampung yang satu ke kampung yang lain untuk menghindari kejaran orang-orang Daha, maka Ken Arok bertemu dengan Brahmana dari India bernama Brahmana Lohgawi. Setelah bertemu dengan Brahmana Lohgawi, maka kemudian Ken Arok mengabdi kepada Tunggul Amtung yang berada di Pakuwon Tumapel. Disinilah bertemu antara Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Arok yang saat itu diangkat sebagai pengawal pribadi Tunggul Ametung, sedangkan Ken Dedes adalah istri Tunggul Ametung. Maka peluang untuk bertemu setiap hari
bahkan mungkin setiap saat adalah besar sekali. Sedangkan Kendedes diperistri oleh Tunggul Ametung itu secara paksa alias terpaksa menjadi istri Tunggul Ametung. Oleh sebab itu dikatakan Kendedes mungkin ada hati dengan Ken Arok, itu mungkin ada benarnya, karena kedua insan itu sering sekali bertemu. Akan tetapi Kendedes itu orang yang sangat terpuji, dalam arti dia sangat memelihara baik penampilan maupun memelihara kehormatannya. Sedangkan Ken Arok sebagai abdi dia juga tahu diri, tidak berani untuk mengganggu majikannya. Akan tetapi setelah peristiwa saat dia berekreasi ke hutan Boboji, saat Ken Arok melihat betis daripada Kendedes bersinar, mulai saat itu timbul niat dan ketetapan hati untuk membunuh Tunggul Ametung. Karena dia bertekad, dan itu berasal dari penjelasan gurunya Brahmana Roh Gawi, bahwa perempuan yang bersinar dari betis paha dan kepalanya itu adalah perempuan utama yang nantinya akan menurunkan orang-orang besar, sehingga membuat obsesi daripada Ken Arok untuk memilih Kendedes. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah terjadi perselingkuhan antara Kendedes dan Ken Arok? Kalau perselingkuhan secara terbuka memang tidak ada satupun yang mengatakan demikian. Tetapi kalau Kendedes menaruh hati kepada Ken Arok, mungkin fakta-faktanya ketika pembunuhan terjadi, satu-satunya orang yang melihat kejadian itu adalah Kendedes. Saat itu Kendedes tidak berbuat apapun. Seandainya Kendedes mau, saat itu dia berteriak meminta bantuan, karena kejadiannya berada di Pakuwon, maka akan datang bantuan. Tetapi Kendedes tidak melakukannya. Yang kedua, Kendedes tidak pernah menceritakan kejadian yang sebenarnya, sehingga di sini Kebu Ijolah yang dituduh sebagai pembunuh. Kalau misalkan Kendedes itu tidak ada hati kepada Ken Arok, pasti dia akan menceritakan hal yang sebenarnya. Yang ketiga, Kendedes itu tahu kalau yang membunuh suaminya yaitu Tunggul Ametung adalah Ken Arok. Akan tetapi dia mau dinikahin oleh Ken Arok, padahal Ken Arok itu adalah pembunuh suaminya. Demikian fakta-fakta yang telah diceritakan dari beberapa sumber. Untuk penilaian apakah antara Ken Arok dan Kendedes ada perselingkuhan, itu rekan-rekan dapat menilainya sendiri. Kalau menurut saya secara terbuka memang tidak ada, tetapi kalau menaruh hati itu mungkin, karena semua itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang ada. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.